yaitu kesediaan berdiri di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan dengan kesadaran penuh. Fatsun politiknya adalah kalau Anda kalah, ya Anda jadi oposisi dong. Berdiri di luar pemerintahan, jangan minta aja. Dalam konteks Ganjar misalnya, apakah dia berarti dalam oposisinya seandainya PDIP tiba-tiba tidak mengambil sikap berdiri di luar pemerintahan? Ini seperti kata Irma Suryani jadinya. Oposisi secara individual yes, secara partai politik no. Gak jelas itu posisinya, ya, gak jelas. Jadi kalau Nasdem berdiri di luar pemerintahan itu namanya oposisi. Kalau dia masuk dalam pemerintahan dapat jatah menteri atau posisi setengah menteri, itu tidak oposisi namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Ya Sobat RH sekalian, mudah-mudahan kita memulai dengan hal yang baik ya. Walaupun tetap kritis tentunya, karena RH Channel ini memang didedikasikan untuk pembelajaran dan juga daya kritis ya. Jadi kalau soal muji-muji pemerintah, itu biar orang lain saja. Kita bagian yang mengkritiknya, walaupun bukan berarti tidak ada yang baik dari pemerintah. Kalau kita tidak kritik itu kan anggap saja, terima saja itu sebagai sesuatu yang baik. Nah ini saudara sekalian, ini sih bukan kritik pemerintah ya. Ini sih kritik terhadap kemarin yang mengikuti kontestasi ya. Nah Sebelum saya menyampaikan pendapat, memang ada hal-hal yang harus kita garis bawahi. Pertama adalah kalau kita bilang oposisi itu, apa sih oposisi itu? Itu satu. Apakah kemudian Nasdem dan PKB, kemudian kita bisa anggap sontoloyo kalau menolak beroposisi? Satu. Yang kedua, bagaimana dengan sistem pemerintahan kita kalau kita kaitkan dengan oposisi? Yang ketiga, yang beroposisi itu sesungguhnya paslon ataukah partai politik. Karena Pilpres itu kan partai politik. Nah ini kan muncul dari perdebatan saya soal acara di TV One Mimbar Demokrasi yang menurut saya memang harus diklarifikasi. Seolah-olah kalau oposisi itu gaduh, demokrasi itu gaduh, demokrasi itu tidak boleh berbeda pendapat. Karena kita harus satu dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya pikiran yang harus kita luruskan ya. Ini termasuk pikiran yang sontoloyo juga. Seolah-olah kita tidak bisa membangun kalau kita menerapkan demokrasi. Jangan-jangan orang khawatirnya begitu. Padahal demokrasi itu adalah energi untuk membangun. Orang boleh membangun gedung, tapi ada juga yang mengkritik pembangunan gedung tersebut agar dia tepat. Peruntukannya, tepat penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Bukan berarti orang mengkritik kemudian tidak boleh. Oke, coba kita satu dulu ya. Pengertian oposisi. Biar kita tidak ribut ya. Wah, ketua MPR mengatakan tidak ada oposisi dalam politik. Ini mau sontoloyoan juga gitu ya. Kita kadang-kadang mengambil angle itu sena udelnya saja semaunya kita. Tidak ada oposisi dalam politik, dalam sistem pemerintahan presidensil. Oke, kita catat dulu tidak ada oposisi dalam pemerintahan presidensil. Karena oposisi itu dikenal dalam pemerintahan parlementer. Di mana yang memerintah itu sesungguhnya parlemen. Maka disebut parliamentary government. Ada partai mayoritas yang berkuasa, ada
ada partai atau gabungan partai minoritas yang beroposisi. Dan setiap waktu, most of the time mereka berinteraksi. Ada Perdana Menteri bayangan. Ada Menteri Kesehatan, ada Menteri Kesehatan bayangan. Jadi beroposisi. Dan itu adalah cara mereka untuk menjaga kewarasan. Bukan kemudian tiba-tiba kita menganggap bahwa pemerintahan parlementer itu lebih buruk dibandingkan presidensil. Bahkan kata Kevin Evans mengatakan kalau dikaitkan dengan sistem pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan, dia sudah lihat di dunia ini yang paling workable ada sistem pemerintahan parlementer. Justru sistem pemerintahan parlementer yang katanya justru terbukti proven untuk bisa membawa kesejahteraan. Karena rata-rata negara yang maju di Eropa Barat itu sistem pemerintahnya parlementer. Termasuk Jepang ya, dia menganggap. Jadi beberapa negara justru parlementer. Oke. Tetapi oposisi dalam konteks ini yang ingin saya bicarakan bukan oposisi di dalam sistem pemerintahan parlementer. Simple. Oposisi itu adalah partai politik tidak mendapatkan jatah menteri di dalam kabinet. As simple as that. Baik menteri maupun wakil menteri serta pejabat-pejabat setingkat menteri lainnya. Seperti kepala BIN misalnya. Seperti sekretaris kabinet itu masuk kabinet nggak ya? Jaksa Agung dan lain sebagainya. Jadi as simple as that. Ya, Jaksa Agung menurut putusan MK tidak boleh berasal dari partai politik. Jadi sobat era sekalian, itu saja. Yaitu kesediaan berdiri di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan dengan kesadaran penuh. Fatsun politiknya adalah kalau Anda kalah, ya Anda jadi oposisi dong. Berdiri di luar pemerintahan, jangan minta aja. Ya kan? Kan begitu fatsun politiknya. Jangan minta aja. Oke. Tapi pertanyaan yang menarik adalah, tetapi siapa sesungguhnya yang beroposisi tersebut? Apakah pasangan calon? Ya kan? Apakah kemudian partai politik? Nah, itu sontoloyonya sistem politik kita. Kita sistem pemerintahan presidensil, tetapi hak prerogatif untuk mengajukan presiden berasal dari partai politik. Kan tidak kompatibel. Harusnya ya hak mengajukan partai politik tidak hanya partai politik. Calon perseorangan pun boleh. Dan tidak boleh kemudian dipatok dengan presidensial threshold yang tidak masuk akal sehingga membatasi. Jadi terkesan kemudian nominasi ini milik partai politik. Tapi giliran disuruh beroposisi, wah itu kan pasangan calon. Oke, let's say. Kita mengatakan pasangan calon yang beroposisi. Kompatibel enggak? Kalau seandainya yang beroposisi itu adalah Anies dan Ganjar. Apa kekuatan Anies dan Ganjar secara real politik seandainya mereka mau beroposisi? Oke, dalam konteks Ganjar misalnya, atau Ganjar Mahfud kalau memang mau konsisten kan begitu. Dalam konteks Ganjar misalnya, apakah dia berarti dalam oposisinya seandainya PDIP tiba-tiba tidak mengambil sikap berdiri di luar pemerintahan? Ini seperti kata Irma Suryani jadinya. Oposisi secara individual yes, secara partai politik no. Gak jelas itu posisinya. Ya, gak jelas. Jadi kalau Nasdem berdiri di luar pemerintahan itu namanya oposisi. Kalau dia masuk dalam pemerintahan dapat jatah menteri atau posisi setingkat menteri, itu tidak oposisi namanya. Ya. Jadi kita harus definisikan dulu oposisi secara sederhana, yaitu berdiri di luar pemerintahan. Kalau tidak berdiri di luar pemerintahan dan Anda kritis terhadap pemerintah, itu tugas Anda sebagai anggota DPR. Masa Anda diam saja? Di Amerika Serikat itu juga begitu. Di negara lain dengan sistem pemerintahan presidensil juga begitu. Memang anggota DPR-nya harus kritis. Harus menjalankan fungsi pengawasannya. Tapi oposisi yang kita maksud adalah tidak minta jatah menteri, pejabat setingkat menteri. Yang kita sering sebut dengan kabinet atau the presidential men atau the presidential persons ya. The presidential people ya. Oke. Nah, karena itu kalau misalnya kita menyandarkan oposisi pada Ganjar, pada Mahfud MD yang tidak punya masa atau bolo, maka nggak ada artinya, ya kan?
Tidak ada artinya. Demikian juga kepada Anies Baswedan. Enggak ada artinya. Arti Anies Baswedan hanya untuk para relawannya. Yang itu pun cair, kelompok cair. Dan Anies tidak bermaksud melembagakannya baik dalam ormas maupun partai politik. Sehingga dia tidak bisa juga dikatakan beroposisi dalam konteks ini. Nah, karena itu oposisi itu haruslah dalam formal politik sehari-hari. Oke? Artinya oposisi itu dijalankan oleh partai-partai yang kalah dalam Pilpres kemarin. Yaitu mulai dari PDIP yang terbesar, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian PKS, kemudian P3. Tapi P3 barangkali tidak ada artinya lagi karena tidak memiliki kursi di parlemen. Kalau kita hitung Sobat RH sekalian, dari 4 partai ini maka hitung-hitungannya paling sederhana adalah PDIP kira-kira 110 kursi. Kemudian Nasdem kira-kira kalau kita main tambah-tambahan ya. Jadi PDIP sebelum ada perubahan di MK ya 110 kursi. Kemudian ditambah Nasdem tambah dia 10 kursi jadi 69 kursi. Tambah PKB tambah 10 kursi juga dari 58 ke 68. Kemudian PKS tambah 3 kursi 53. Ya kan? Sama dengan 300. Sementara anggota DPR itu 575. Jadi kalau keempat partai ini ya dengan kursi kurang lebih 300 ini kemudian mengambil sikap oposisi, maka memang akan ada kesulitan bagi Prabowo karena dia akan menjadi minority president. Minority president itu artinya split ya, government, di mana partai yang mengusung presiden, yang berada di balik presiden, yang membackup presiden, itu jumlah kursi di parlemennya lebih sedikit dibandingkan partai yang tidak membackup presiden. Dalam hal ini makanya disebut minority president, presiden yang minoritas. Dalam konteks ini Sobat Era sekalian, sebenarnya wajar seandainya Prabowo Subianto dengan kepentingan politik tertentunya mau mengajak 1 atau maksimal 2 partai politik untuk menjadikan dirinya adalah presiden mayoritas. Dan mereka yang datang itu juga menawarkan itu. Oke, kami datang ke Anda nggak gratis loh, tapi kami bawa kursi. Dan kursi ini adalah kursi yang menentukan Anda untuk menjadi majority di parlemen, ya, majority in parliament. Maka kalau seandainya misalnya yang dia guide adalah Nasdem, maka kekuatan kelompok oposisional ini adalah berkurang jadinya. Berkurang dan menjadi minoritas. Jadi kalau tadi jumlahnya 300 akan dikurangi 69. Tinggal 231. 231 itu minoritas. Jadi mayoritasnya adalah misalnya 585 ya sekarang. Nanti kita hitung lagi. Misalnya 585 dikurangi tadi. Dikurangi 300 minus 69. Jadi 312 ya kan. Jadi kalau misalnya 585 dikurangi 312 ya masih mayoritas kelompok pro pemerintah. Jadi kelompok pro pemerintah akan mendapatkan 273 kursi, which is mayoritas. Jadi cukup sebenarnya kalau kita mau ya 1 saja partai yang diambil, jangan banyak-banyak ya. Gitu. 585 dikurang tadi berapa tadi? 213. Ya, jadi dia mayoritas 372 jadinya. Nah, dengan konteks seperti itu Sobat Era sekalian, maka pemerintahan menjadi mayoritas. Nah, ini kepentingannya sebenarnya. Jadi jangan menggunakan argumen yang menurut saya argumen yang basi. Yaitu kita ingin persatuan, lupakan perbedaan dan lain sebagainya, kita membangun. Ini seolah-olah orang yang berdiri di luar pemerintahan itu parasit. Padahal sama pentingnya. Baik berdiri di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
kalau kita bicara check and balances. Kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan urusan intelektual, civil society? Apalagi civil society juga harus menjadi pengontrol negara. Makanya saya katakan kita harus bedakan antara state, civil society, dan government. Sebagai negara ya kita harus bersatu. Sebagai nation ya, sebagai bangsa kita harus bersatu. Tapi tidak semua orang harus menjadi bagian dari pemerintahan, part of the government. Dan tidak mungkin memang. Jadi kalau misalnya tidak menjadi bagian dari pemerintahan, ya dia berposisi sebagai mengontrol, mengkritik pemerintahan. Jadi ini kan soal division of labor. Jadi seolah-olah kalau mengkritik itu keliru, itu gimana, pelajaran dari mana? Jadi sekarang pertanyaannya adalah kalau kita akan kembalikan kepada pendukung 01 dan 03 yang masih ada, yaitu PDIP yang punya kursi di parlemen, kemudian Nasdem, kemudian PKB, kemudian juga PKS, Anda mau beroposisi tidak? Karena oposisi Anda akan sangat berarti karena Anda mayoritas di parlemen. Tetapi kalau Anda tergoda, ya sudah, Anda pasti lebih suka ada kursi pemerintahan. Seperti kata Surya Paloh, yang namanya oposisi itu bisa setiap saat katanya. Sementara berada dari pemerintahan tidak bisa setiap saat. Ya juga sih tergantung diajak atau tidak. Tapi dalam pengalaman Nasdem dan PKB selama ini, mereka belum pernah beroposisi. Kemarin ketika mengajukan Anies, gak bisa dibilang oposisi. Kalau kita pakai definisi bahwa oposisi itu adalah berdiri di luar pemerintahan. Karena mereka masih dalam pemerintahan. Sehingga mereka tidak beroposisi sesungguhnya. Karena itu mereka tidak punya track record beroposisi. Karena mereka masih menitipkan. Dan mereka memang betul Pilpres kemarin bukan dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi. Pilpres 2024 dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto harusnya. Ya kita saja yang kemudian tiba-tiba menganggap gara-gara tidak mencalonkan orang Jokowi tiba-tiba beroposisi. Walaupun tindakan pemerintahan juga memang seperti dendam dengan orang yang tidak mencalonkan dari arus utama. Begitu ya saudara sekalian. Jadi politik kita ini masih banyak sontoloyonya kalau begitu caranya. Oke, jadi kesimpulannya adalah satu, oposisi itu adalah kesediaan partai politik untuk berada di luar pemerintahan sehingga kontrol parlemennya efektif. Jauh lebih efektif. Asal anggota parlemennya jujur dan amanah. Ya. Yang kedua yang beroposisi itu adalah partai politik, bukan calon. Karena calon itu sesungguhnya tidak memiliki kekuatan real politik sehari-hari. Nah beda sama Prabowo Subianto. Ketika dia masuk pemerintahan, dia tidak hanya merepresentasikan dirinya, tapi dia juga merepresentasikan Gerindra. Maka kemudian tidak bisa dianggap bahwa Gerindra beroposisi. Nanti orang mengatakan seperti kata Bambang Susatyo Ketua MPR, gak ada oposisi dalam sistem pemerintahan presidensil. Oke, Anda mau konsep presidensil. Kalau pakai konsep presidensil, ada dua hal. Prabowo boleh mengambil ingredient para pembantunya dari mana saja, dari partai apa saja, karena itu sifatnya individual basis, dan mereka yang direkrut itu tidak boleh bawa program partai politik, tidak boleh membawa muatan partai politik, 100% loyal kepada presiden. Dalam konteks ini apa yang dikatakan Presiden Jokowi ya pernah benar, yaitu gak ada yang namanya visi dan misi menteri, yang adalah visi dan misi presiden. Karena itu siapapun direkrut itu adalah individual basis dalam rangka meningkatkan, mengejawantakan, merealisasikan apa yang menjadi program kerja presiden atau menjadi visi dan misi presiden atau wakil presiden terpilih. Kan begitu. Jadi visi perubahan yang didorong oleh PKB ya nggak bisa dititipkan ke Prabowo Subianto. Karena Prabowo Subianto sudah janji dengan visi dan misinya. Itu yang by teori ya, teori. Itu kan yang dipilih rakyat. Pura-pura lah rakyat cerdas ya kan. Pura-pura lah rakyat pintar. Itu kan yang
Tiba-tiba kok Anda memasukkan program yang tidak dipilih oleh rakyat, yang rakyat kalah. Jadi kita sok-sok pintar tapi sekaligus bodoh, atau pura-pura bodoh tapi pintar. Nah, karena itu kemudian ya tidak ada. Jadi ketika dia masuk ke kabinet, ya dia individual basis, terputus hubungannya dengan partai politik. Lalu bagaimana partai politik? Semua partai politik theoretically adalah oposisi terhadap pemerintahan. Dalam hal ini kita bicara tentang yang namanya pemerintah yang terpisah antara presiden dan kepala negara, kepala pemerintahannya dan parlemennya. Jadi semua anggota DPR itu adalah oposisi terhadap pemerintahan dalam menjalankan fungsi legislatif, fungsi pembentukan undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting. Kan begitu. Nah, maka yang terjadi adalah kita memurnikan sistem pemerintahan presidensil. Tapi nggak mungkin kita memurnikan pemerintahan presidensil karena tidak pernah adanya rekrutmen itu menjadi individual basis. Ada yang disodorkan oleh partai politik, ada yang kebetulan individual basis. Jadi kan nggak jelas jadinya. Ada seolah-olah perwakilan dari partai politik, tapi ada orang partai politik yang direkrut tapi tidak dianggap perwakilan partai politik. Sebagai contoh misalnya, Jaksa Agung. Jaksa Agung itu punya kedekatan terhadap PDIP, tapi tidak dianggap orang PDIP. Atau Budi Gunawan misalnya, Kepala BIN. Punya kedekatan dengan PDIP, tapi tidak dianggap orang PDIP. Karena dia dianggap direkrut dari jalur Jokowi sendiri. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, kalau mau memilih sebuah sistem itu jangan sontoloyo. Kalau Anda mengatakan tidak ada oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, maka jadikanlah anggota DPR itu bermartabat secara individual. Sehingga dia bisa menjalankan fungsinya. Kalau tidak ya dia nggak bisa menjalankan fungsinya, ya itu sehingga dia akan dikontrol oleh partai politik. Lalu partai politik ketua-ketuanya ngegeng sama presiden, nggak bisa ya, fungsi pengawasan atau fungsi controllingnya. Kalau misalnya Irma Suryani merasa wah saya tetap bisa mengkritik, ya bisa mengkritik sebatas room yang diperbolehkan. Tapi begitu partai politik sudah mengambil garis kebijakan, Anda udah pasti diam. Contoh Undang-Undang Minerba. Masih ada nggak anggota DPR tiba-tiba secara perorangan berkeberatan? Wah sudah di recall. Padahal kalau kita mau individual basis nggak ada masalah. Untuk menunjukkan bahwa undang-undang itu undang-undang yang berbahaya, undang-undang yang pesan dari konglomerat yang juga penguasa. Tapi kan tidak ada. Karena tidak ada individual basis seperti itu. Kalau Anda kemudian keberatan di rapat paripurna DPR, ya Anda di recall. Sistem recall masih ada, ya. Oke, mudah-mudahan ini agak jelas ya. Mudah-mudahan agak jelas walaupun agak complicated sedikit, ya. Setelah ini nanti kita bahas Anies Sahroni, ya, yang mau dicalonkan Nasdem, apa untungnya, ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Wah ini kok nggak ada, oh ini so chat ya. Komentarnya kayak Surya Paloh pakai rok Azza ya bersama Caimin. Mulut besar perubahan ternyata pecundang juga. Jakarta Timur hadir bang, semangat. Caimin ini yang akan datang tak usah dipakai lagi, pecundang, wataknya gampang tergoda. Bismillah, Kota Bandung hadir Bang Refli Harun, keren, cerdas, rakyat cerdas, Allahu Akbar. Sontoloyo wakakak. Sekelas partai politik pun Anda mau atur sesuai pemikiran Anda, parah. Ini Kevin Ho, kok saya mengatur? Saya ini sedang memberikan analisis soal partai politik mengambil kebijakan, ya itu urusan dia. Biar rakyat yang menilai, kok ngatur ini dasar. Kemudian apa lagi ya? Sudah lihat dari wajah-wajah ketua partai agak curiga, taunya nipu rakyat, biang korup kali munafik. Oke. Yang bikin perut mual ucapan Surya Paloh yang besar mulut agungkan perubahan, ternyata mulut besarnya cuma pecundang tulen.
Kalau jadi oposisi susah dapat duit, mending jadi Sontoloyo J. Oke, Sontoloya ya. Mental gila jabatan. Bang Refli Harun suaranya agak berat seperti sedang flu. Bukan sedang flu, saya termasuk orang yang banyak juga cairannya ya kalau pagi-pagi ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan merahmati sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Emang dua partai ini sengaja dipasang untuk mengusung Anies dan tukar tambah dengan Demokrat. Suntu sudah pada stres. Ideologi partai versus ideologi pribadi. Munafik neraka jahanam abadi di dalamnya. Wah ini bawa-bawa neraka janganlah. Menghidupi partai perlu dana besar, jadi masuk pemerintahan mengamankan sumber dana, APBN maupun kebijakan untuk membiayai kehidupan segenap pengurus partai. Kekuasaan hasil nipu bagi kursi hasil nipu. Probabilitas kontaminasinya berat. Jangan pada caci maki sesama muslim, udah pilihan mereka biar Allah aja yang hakimi. Kita jangan bersihkan diri kita biar mudah masuk surga nanti. Kalau gitu tidak ada lagi pembelajaran politik. Yang saya lakukan ini adalah pembelajaran politik saudara sekalian ya. Tetapi kalau misalnya Nasdem, PKB, PKS mengambil posisi untuk berada dalam pemerintahan, yaitu terserah mereka. Kita mau apa? Kita kan hanya rakyat yang kebetulan juga bukan anggota partai politik tersebut. Kecuali kalau saya anggota partai politik tersebut. Kalau saya anggota partai politik tersebut, saya akan bilang, Anda tidak boleh. Itu hak saya sebagai anggota partai. Tapi akhirnya karena saya dipecat ngomong begitu, itu soal lain ya. Tapi ini kita hanya menganalisisnya ya. Oke. Sebenarnya ini semua skenario Bang sudah disusun rapi. Saya tidak tahu skenario atau tidak. Saya hanya melihat zohirnya ya. Kemudian pragmatisasi sempit tanpa batas. Kemudian tukang nipu duduki istana. Kalau mau gentle, perang ke lapangan, duel 1 lawan 1 sampai mati. Apa maksudnya nggak jelas ya. Kemudian apabila hak angket tidak berjalan maka rakyat berharap terakhir kepada partai pendukung 01 dan 03 harusnya beroposisi agar pemerintahan berjalan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga rakyat tahu partai mana yang nanti kesejahteraan rakyat dan partai hanya kekayaan golongan dan pribadi mengeruk kain alam seperti tambang rakyat, dimiskinkan, dibodohin, dizolimin dan lain-lain. Oke. Kemudian anggota dewan sekarang rasanya tidak mewakili rakyat, buat apa dipilih? Irma Suryani itu pembenci Anies dari dulu, dia tidak pernah memasang wajah Anies di balihonya, apalagi mengkampanyekan Anies. Jadi wajar dia senang sekarang gabung Wowo. Ya semalam juga dia menyebut soal kotel efek Jokowi. Jadi yang diingatnya tuh kotel efek Jokowi. Jadi Nasdem itu katanya besar karena kotel efek Jokowi. Untung kemudian diperbaiki, ada juga kotel efek Anies Baswedan ya. Naikkan 10 kursi loh paling tidak. Sangat memalukan sikap politik Surya Paloh and Muhaimin yang mencela-mencela dasar pecundang ya. Kemudian jika perilaku partai politik pribadi caleg hanya untuk kepentingan memperkaya diri, jangan salahkan Aceh, Papua, Maluku. Saya tidak ngomong begitu ya. Ya, saudara sekalian, ini tidak ada kaitannya dengan benci dan tidak benci ya. Ini adalah sebuah analisis politik. Sama seperti ketika saya mengkritik Zulhas misalnya, Zulkifli Hasan atau Erlangga Hartarto. Ini orang lucu. Ya kan? Dia punya kesempatan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Kan cukup kursinya. Kok memilih untuk gabung dan mendukung anak kecil yang bernama Gibran Rakabuming Raka? Lalu apa yang bisa kita katakan? Ya pragmatisme. Pragmatismenya itu adalah mereka selamat, tetap menduduki jabatan, lalu leadership mereka di partai mudah-mudahan tidak diutak-atik. Kan begitu jadinya. Jadi pragmatis. Padahal masyarakat atau anggota partainya memandatkan untuk berani menjadi calon presiden.
Masa Zulkifli Hasan kalah kualitasnya dibandingkan Gibran Rakabuming Raka? Atau Erlangga Hartarto kualitasnya di bawah Gibran? Oh beda dong. Kalau Gibran yang dicalonkan itu peluang menangnya lebih besar karena bapaknya ikut. Nah itu membuktikan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe menggunakan kekuatannya untuk kemudian memenangkan paslon. Dan itu proven ya. Terbukti sebenarnya. Cuman kita aja menutup mata ya. Susahnya begitu. Oke saudara sekalian. Itu saja yang ingin saya share. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Agak berat sedikit pagi-pagi ya. Ini berat salah, ringan salah. Tapi yang jelas tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.